Bagaimana pendapat Bapak tentang ISIS? Bagus? Kok bagus Pak Ustadz? Ikatan suami idaman istri. Bagaimana pendapat Bapak tentang ISIS? Bagus? Kok bagus Pak Ustadz? Ikatan suami idaman istri. Sakiannya tak kayak itu jangan mempikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mila Ibrahim Channel yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, lagi-lagi kali ini kita akan mengulas ada oknum pendeta yang lagi-lagi bikin ulah. Ya, itu lagi oknum, ya, sekali lagi oknum. Ya, enggak semuanya, sekali lagi ini oknum. Oke. Nah, kemarin pada 12 Oktober 2021 ada seorang, ya, oknum pendeta yang sebut inisialnya saja, ya. Inisialnya Risuli Lubis. Ya, itu memposting sebuah video yang sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, kalau di kampung saya itu nyebutnya hoax, ya. Di situ judulnya berita terbaru. Tanda serunya dikasih 4 lagi, ya, berarti penekanan, ya. Bukti baru yang menjerat Ustadz Abdul Somad ditahan polisi. Aduh, gemesin ya deh oknum pendeta yang satu ini, ya. Berita dari mana coba? Dia yang bikin, dia yang heboh sendiri, dia bikin judul begitu heboh padahal dia aja yang ngebenarin terus dihilangkan. Nah, judul video yang cukup bombastis seperti itu tentu menarik, ya, di channel yang ditangani oleh oknum pendeta ini, ya, sahabat. Video yang dimutilasi oknum pendeta ini sebenarnya video lama, ya, video ceramah UAS yang sudah cukup lama, kemudian oleh pendeta Lubis ini diedit, dipotong pendek, ya, disambung menyambung menjadi satu dari potongan kecil-kecil, ya, jadilah fitnahan. Nah, hingga terkesan di situ seolah-olah Ustadz Abdul Somad mendukung ISIS, ya, jadi di framing sedemikian rupa sehingga untuk membuat kesan bahwa Ustadz Abdul Somad mendukung ISIS dan ini buktinya, ya, itu seperti itulah, dan menunjukkan video pendek itu, ya. Walaupun kemudian video yang dia posting, ya, kemudian menghilang dari daftar video di channel YouTube-nya, kita bisa lihat, ya, kalau dicek sekarang itu sudah hilang, entah seperti apa nanti, tapi untuk saat ini seperti itu nyatanya, ya. Tapi dari tangkapan layar, ya, menunjukkan video yang telah ditonton sekitar 8,7 ribuan, ya, 480-an like dan belasan dislike. Nah, entah dia hapus, entah dia set private, ya, wallahu alam bisawab, ya. Yang pasti ini sudah jadi bukti bahwa dia memposting ke publik video yang saya duga itu berkonten hoax karena tidak sesuai dengan konteks di video aslinya. Juga membuat narasi bohong, sekali lagi itu bohong karena mengubah konteks penjelasannya menjadi tidak sesuai atau berbeda dengan aslinya. Nah, namun beberapa apologet Muslim itu sudah menyimpan dan sangat rapi menyimpan video itu, dan walaupun sudah hilang saat ini, tetapi sudah disimpan rapi oleh apologet Muslim, bahkan sudah ada yang sudah di-reaction oleh beberapa channel apologet Muslim. Nah, ayo Pak oknum pendeta, lagi-lagi kamu ketahuan menebar fitnah pada si UAS. I still love you. Nah, kita akan membahas sebuah video ini, ya, video Ustadz Somad ini, ya. Tapi Anda jangan lupa dulu subscribe, tombol lonceng pencet, like, beri komen. Nah, inilah videonya, lihat. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS,
kafir halal darah. Tidak ikut kepada ISIS, kafir halal darah. Tidak ikut kepada ISIS, kafir halal darah. Tidak ikut kepada ISIS, kafir halal darah. Nah, apa kata saudara kita ini, Ustadz Abdul Somad nih? Sahabat, sebelum kita lanjut tentang tanggapan orang ini, di sini video yang kita maksud bahwa dia telah melakukan pengeditan, pemotongan video yang menurut saya ini sangat-sangat kurang beradab ya, kurang beradab karena bahkan cenderung menebarkan konten hoax. Nanti akan kita lihat seperti apa dari potongan ceramah UAS ini, kemudian dikomentari sedemikian rupa, dan tentu komentarnya juga luar biasa oleh si oknum pendeta Rizky Lubis ini. Coba kita simak sama-sama. Bagaimana pendapat Bapak tentang ISIS? Bagus? Nah, jadi begini, kurang lebih begini ya, saya artikan waktu itu dia ceramah, ada jemaahnya nanya, bagaimana pendapat Bapak tentang ISIS? Dijawab oleh si Ustadz Abdul Somad nih, bagus. Nah, bagusnya sampai kemana saya kurang ngerti lah ya. Tapi ya kalau kurang ngerti kenapa dikomentari sedemikian rupa, ini ada sudah aneh ya. Sepengetahuan saya ISIS ini ya nggak bagus. Apa bagusnya ISIS? Cobalah lihat apa yang diperbuat oleh ISIS itu. Ya. Betul. Banyak orang dipancung kepalanya, dibunuh, ya. Dan selama ISIS menguasai wilayah itu, saya agak lupa negaranya, wilayah itu, ya, itu saudara, apa yang terjadi? Banyak rakyatnya yang akhirnya kelaparan. Puji Tuhan waktu itu ya bergabung itu tentara negara itu, lupa saya di mana awalnya, Suriah ya, yang banyak ISIS itu ya, bergabung dibantu oleh internasional begitu. Baru ISIS ditumpas. Namun sampai sekarang ISIS sih masih ada. Bahkan katanya baru-baru ini ada menyerang Afghanistan. Padahal Afghanistan pun merdeka itu karena kudeta juga. Jadi ada juga ISIS sekarang yang nyerang ya. Ya itulah. Jadi ISIS ini saudara, ya masa bagus sih? Saya nggak bisa komentar lain lah. Yang jelas kalau Pak Ustadz Abdul Somad mengatakan ISIS itu bagus, waduh, nggak tahu lah saya, Anda sendirilah ya yang bisa memberikan jawaban di komentar ini, tetapi jawabannya sopan lah ya. Nah, terus selanjutnya dikatakan apa nih, lihat videonya. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS kafir. Iya, tegas ya saudara. Kita bisa mendengar apa yang disampaikan oleh pendeta Lubis ini, mengutip ucapan Ustadz Abdul Somad bahwa siapa yang tidak mengikuti ISIS kafir, bahkan halal darahnya. Coba kita dengar. Halal darahnya, ngeri ya. Yang tidak ikut ISIS itu dikategorikan orang kafir. Jadi nggak peduli agama apapun dia, bukan Kristen saja kafir. Yang nggak ikut ISIS, ya itu kafir. Dia lihat, ya. Yang nggak ikut ISIS kafir, wah, dan halal darahnya. Waduh, saudara, saya gimana mengomentarinya ini ya sulit ya. Kenapa? Ya karena udah jelas ini bertentangan lah dengan hukum. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Dibangun narasi yang dibangun oleh pendeta Rizky Lubis ini. Dan tuduhan dia terhadap Ustadz Abdul Somad ya. Jadi ya, poin pertama tadi yang cukup jelas yaitu menuduh bahwa Ustadz Somad mengatakan ISIS itu bagus. Poin yang kedua adalah siapa yang tidak ikut ISIS adalah kafir dan halal darahnya. Oke, dua poin itu nanti akan kita mendengarkan langsung seperti apa video aslinya. Pasti sebelum dipotong-potong. Oke, sekarang sahabat, mari kita simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya sebelum dipotong-potong, dimutilasi oleh si Rizky Lubis ini. Oke, mari kita dengarkan.
ISIS. Ya Ustaz, Saya ISIS, bagi yang mau mencari tulisan Arabnya namanya Daesh. Jadi kalau ada menyebut, bingung saya Pak Ustaz, apa ini Daesh? Daesh itu artinya Daulah Islamiyah Iraq wa Suriah, Daesh. Daulah Iraq Suriah, Daesh. Bahasa Inggrisnya ISIS, Islamic State Iraq and Suriah. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Kok bagus Pak Ustadz? Ikatan suami idaman istri. Ternyata ini tidak seperti yang disampaikan oleh si Risuli Lubis. Ya, jadi sebenarnya di sini Ustadz Abdul Somad sedang bercanda, ya, menyingkat memaknai kepanjangan singkatan dari ISIS, artinya Ikatan Suami Idaman Istri. Nah, sekarang kita coba dengar ceramah selanjutnya, menjelaskan dan sekaligus membantah secara dahsyat apa yang disampaikan oleh si Risuli Lubis tadi. ISIS itu sudah keluar dari Ahlus Sunnah disebabkan tiga. Apa yang tiga? Pertama, Abu Bakar Al-Baghdadi mengangkat dirinya sendiri. Dalam Islam, khalifah tak mengangkat dirinya. Abu Bakar tak mengangkat dirinya. Sahabat membaiat Abu Bakar. Begitu. Ali tak pernah mengangkat dirinya. Setelah Utsman meninggal, sahabat membaiat Ali. Abu Bakar nak, kalian baiat aku. Siapa yang tak membaiat aku, kafir. Dibacakan hadis, man mata, siapa yang mati. Walaysa fi unuqihi bai'ah, tidak membaiat, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Itu kesalahan fatal dia pertama. Yang kedua, mereka mengkafirkan semua yang tak sekeyakinan dengan dia. Ini yang disebut dengan keyakinan takfiri. Syiah itu takfiri. ISIS juga sama, takfiri. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Maka keyakinan takfiri itu bukan Ahlus Sunnah. Ya, tegas ya, sahabat, dengar sendiri apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad dalam videonya ini. Sebenarnya yang disampaikan oleh beliau tentang siapa yang tidak ikut ISIS, kafir dan halal darahnya, itu Ustadz Somad bukan keyakinannya sendiri, tetapi mengutip ketika dia menjelaskan apa yang menjadi keyakinan ISIS yang juga ditolak oleh Muslim, yang ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan Ustaz Somad yang menjelaskan bahwa dirinya menyatakan bahwa siapa yang nggak ikut ISIS adalah kafir dan halal darahnya, melainkan beliau menjelaskan bahwa ISIS itu punya keyakinan seperti yang dijelaskan oleh beliau ini. Jadi beliau menjelaskan, bukan beliau berkeyakinan seperti ISIS, bukan. Jadi ini yang kegagalan menalar si oknum pendeta Risuli Lubis ini. Ya, coba kita dengar lagi sambungannya dari penjelasan Ustadz Abdul Somad. Yang ketiga, cara-cara dia menyiksa itu bukan cara-cara Islam, tapi lebih pada cara-cara yang dilakukan oleh Guantanamo. Orang-orang yang pernah dilatih lama oleh tentara Amerika. Maka bukan isu orang mengatakan ini bentukan Amerika, Eropa, Israel. Tapi masalah ISIS jangan baca koran. Karena koran itu yang betul cuma dua, harga sama tanggal. Karena beritanya dari Reuters. Reuters itu kantor berita Yahudi. Maka bacalah website ulama yang terpercaya. Di antaranya ulama Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau memfatwakan ISIS itu bukan Islam, tapi bentukan. Yang terjadi sekarang itu perang antara dua. Syiah dengan rezim Bashar al-Assad didukung oleh Iran dan Suriah. Kenapa Iran mendukung? Karena keluarga Asad itu ayahnya namanya Hafiz al-Assad, partainya Partai Hizbul Ba'as. Ba'as itu PKI-nya tempat kita. Makanya Suriah itu didukung oleh Rusia. Kemudian didukung oleh Syiah karena dia agamanya Syiah Nusairiyah. Ini Syiah. Berkonflik dengan Ahlus Sunnah.
Ahlus sunnah itu jabhah nusrah. Semua ahlus sunnah bergabung di kelompok ini. Jadi pertempuran itu antara dua, antara Syiah dengan ahlus sunnah. Datang ISIS di tengah abu-abu. Ini yang merusak nih. Akhirnya semua orang yang ke Suriah dituduh bergabung dengan ISIS. Padahal ISIS itu hanya merusak. Jatuh bantuan, jatuh senjata, tiba-tiba bisa jatuhnya ke camp ISIS. Amerika itu bukan bodoh. Bisa pula salah jatuh ke bawah. Dia ahli. Oleh sebab itu maka pendapat ulama yang terpercaya, ISIS bukan Islam. ISIS bukan Islam. Jelas ya Pak Pendeta, pernyataan Ustadz Abdul Somad bahwa ISIS bukan Islam. Ya, sekali lagi ISIS bukan Islam. Tegas, jelas ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang ISIS? Bagus? Kok bagus Pak Ustaz? Ikatan suami idaman istri. Bagaimana pendapat Bapak tentang ISIS? Bagus? Kok bagus Pak Ustaz? Ikatan suami idaman istri. Bagaimana pendapat Bapak tentang ISIS? Bagus? Kok bagus Pak Ustaz? Ikatan suami idaman istri. Ya, tegas, cetar, membahana. Ini si Pendeta Rizul Lubis sangat ditampar dengan video lengkapnya ini ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ada problem yang luar biasa yang dialami oleh Pendeta Rizul Lubis ini karena tegas-tegas dia melakukan kebohongan ya, kebohongan. Karena dia membuat narasi yang berbeda dengan video aslinya, kemudian juga dia memotong video itu sehingga menjadi sesuatu yang bias, yang tidak sesuai dengan konteks dan konten yang semestinya. Nah, ini perbuatan seperti ini perbuatan siapa atau perbuatan seperti apa? Apakah seperti itu yang diajarkan dalam Alkitab? Saya yakin tidak ya. Jadi kita pertegas lagi di sini bahwa sudah cukup jelas video yang diposting oleh oknum si Lubis ini memotong bagian candaan UAS tentang singkatan ISIS tadi ya, ikatan suami idaman istri ya. Sementara si Pendeta Rizul Lubis ini dia menjelaskan tentang yang dimaksud dengan ISIS, candaan Ustadz Abdul Somad adalah ISIS yang teroris itu, dan itu dipotong tadinya yang videonya baru disambung sehingga yang dimaksud yang sebenarnya itu sudah hilang gitu ya. Jadi ini tentu sesuatu yang sangat tidak layak dilakukan oleh seorang pendeta ya. Kemudian kita menjadi bertanya ya, kenapa sih harus dipotong ya Pak? Ya, kenapa Pak oknum pendeta Rizul Lubis memotong ini? Ya. Kalau udah ketahuan melakukan pembohongan publik, melakukan kecurangan, yaitu memotong video untuk mengubah konten dan konteks, tentu dengan tujuan dan modus tertentu. Nah, apapun itu, maka kita bisa berkesimpulan, nggak perlu repot-repot menganalisis lebih lanjut. Udah jelas ngaco semuanya, ya. Karena apa yang disampaikan oleh dia ini tentu didasari dengan ketidakjujuran. Nah, kita tahu sebelumnya dia juga cukup keras ya mengutuk tentang pembakaran gereja, lalu dia menunjuk, ada kelompok mana gitu ya, terus ya kita tahu lah siapa yang ditonjok sebenarnya. Terus dia dikatakan, ideologinya iblis gitu ya. Menunjuk pihak beragama lain yang tentu yang berbeda dengan agamanya dia. Nah, kemudian ternyata faktanya tertampar di mukanya sendiri. Ternyata kenapa? Karena yang membakar gereja itu justru jemaatnya sendiri, ya. Bukan dari agama lain, tapi dari jemaat itu sendiri. Nah, ini kan aduh, pendeta kok kayak gini, terlalu emosian nampaknya ya. Jadi sekali lagi ini oknum ya sahabat, sekali lagi saya yakin banyak pendeta-pendeta di Indonesia ini yang dari Kristen yang jujur, kredibel, santun, ramah, kemudian cerdas, ya, dan pastinya juga ilmiah dan mencerdaskan. Tentu nggak emosional ya, seperti yang oknum pendeta yang satu ini. Nah, ini yang jelas bikin malu ya. Nah,
Sebagai konklusi mungkin dari ulasan saya ini, sebenarnya gini sahabat ya. Andai saja oknum pendeta Erlubis ini bisa sabar, berpikir kritis, namun tetap cerdas ya, nggak emosional, ya, tetap berpikir logik, tetap menebar kasih gitu ya. Tentu mikirnya itu panjang, ya. Pasti nggak perlu memutilasi video dengan cara fitnah begini. Ini sih, aduh, kerjaan orang kaleng-kaleng ini. Masa pendeta kayak gini, ya. Sekali lagi ini oknum ya. Ya, tadi seandainya dia ini beneran berpikir lebih logik, harusnya memahami bahwa andai saja Ustadz Abdul Somad menyatakan dukungan terhadap ISIS seperti yang disampaikan di video tadi, tentu atau pasti udah diproses hukum, udah pasti, nggak perlu nunggu itu, ya. Dan itu tentu akan terjadi dari sekian tahun lalu, bukan baru sekarang. Nggak perlu nunggu si Erlubis ini memotong video, baru si Ustadz Abdul Somad diproses hukum, nggak perlu. Kan video ceramah UAS ini sudah lama banget ya, lama banget. Udah beredar di mana-mana, udah sekian tahun ya. Sudah ditonton oleh jutaan orang sejak lama ya. Kemudian kita tahu juga heboh ISIS ini udah berapa tahun coba. Jadi nggak baru, bukan kasus baru. Kan nggak mungkin membiarkan pendukung ISIS keluar masuk markas TNI, markas kepolisian, diundang ceramah di situ. Lah, UAS ini kan dai yang sangat padat jadwalnya, sangat tabliknya di mana-mana. Waduh, padat banget beliau itu ya. Bahkan bukan hanya dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Nah, termasuk ya kita lihat dalam dokumentasi dalam disiarkan bahwa beliau berceramah bahkan diundang di markas TNI, bro. Ya, kepolisian, bahkan ya di MPR, bro. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bukan lembaga kaleng-kaleng, bro. Nggak mungkin mereka mengundang ustaz sembarangan. Apalagi pendukung ISIS yang seperti yang disampaikan, dinarasikan oleh si Erlubis ini. Itu lembaga negara, bro. Kepolisian itu aparat hukum di negeri ini, penegak hukum, bro. Masa membiarkan pendukung ISIS ada di situ, datang gitu berceramah, didengarkan tausiahnya? Nggak mungkin, bro. UAS itu bukan ustadz kaleng-kaleng, bukan ustadz recehan, bro. Ya, jadi harusnya memikirnya logik seperti itu ya. Nah, terus, ingat sikap kita terhadap ISIS sudah final. Ingat, sudah final. Ya, sangat mengutus ISIS. Nah, ingat kasus Munarman. Munarman itu beberapa tahun lalu pernah hadir di suatu acara yang ternyata di situ ada bayat-bayat yang konon di bayat itu ada terindikasi punya unsur atau ada elemen ISIS, padahal dia juga datang ke situ bukan dalam rangka untuk dibayat, kena sampai sekarang diproses hukum ya. Ya, terlepas dari itu ada indikasi rekayasa dan lain-lain, wallahu alam, tetapi faktanya bahwa Munarman diproses hukum dengan tuduhan seperti itu. Nah, ISIS terbukti melakukan tindakan yang jauh dari ajaran Islam. Namanya aja Islam, simbolnya aja tauhid, tapi aksinya sama sekali tidak mencerminkan Islam. Itu sudah ditegaskan pula oleh Ustadz Abdul Somad. ISIS juga membunuh masyarakat muslim, bro ya. Umat Islam jelas menentang ISIS, terutama di Indonesia yang kita mayoritas muslim di sini. Nemu bendera atau poster yang berlambang ISIS aja udah langsung diciduk ya. Karena bagi kita ISIS ini sesat menyesatkan, bahkan mengancam peradaban masyarakat beradab, juga merusak citra Islam ya. Saya termasuk yang nggak percaya ISIS itu beneran muslim, nggak percaya saya. Saya lebih percaya bahwa itu adalah bentukan USA dan kawan-kawan ya. Ingat ketika rudal ISIS itu menyasar ke Israel beberapa waktu yang lalu, pimpinan ISIS malah minta maaf. Coba itu. Ya. Kita tahu Zionis itu adalah musuh Islam ya. Seperti itu. Tapi ketika rudal ISIS itu nyasar ke Israel, ya
malah minta maaf. Dan ini kan lucu. Nah, apa Islam nyerang Israel? Enggak. Malah nyerang Muslim. Jadi oknum pendeta Lubis ini kalau mau fitnah UAS dengan tuduhan dukung ISIS, aduh, halo Pak oknum pendeta, situ mainnya kurang jauh ya, kurang jauh. Nah, wajar kalau kemudian mungkin udah menyadari bahwa dia benar-benar telah melakukan fitnah, akhirnya videonya tidak ditampilkan lagi. Ya, wallahu alam, kita lihat seperti apa ke depannya. Ya, entah nanti umpama ada yang melaporkan, ya panjang deh ceritanya ya. Nah, memang Ustadz Abdul Somad ini tegas, nggak kompromi sana sini ya. Benar dikatakan benar, salah ya dikatakan salah. Memang dia difitnah menista agama Kristen karena menjelaskan soal patung disalib, soal jin kafir dan lain-lain ya, seperti yang cukup kita pahami. Lah, kita kan menjelaskan tentang hal tersebut dalam perspektif Islam, dan itu yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Jadi menyampaikan soal jin kafir tadi, soal patung, soal salib itu dalam perspektif Islam yang diimani oleh beliau. Disampaikan juga ke dalam jamaah masjid yang mengikuti pengajiannya. Beliau menjawab pertanyaan, ya. Jamaahnya juga Muslim. Nah, menjadi pertanyaan di sini pelanggaran hukumnya itu di mana coba? Ya. Tentu nggak bisa disamakan KAC atau Ahok atau yang lainnya ya. Nah, beda konteks, jelas beda konteks. Dan soal ini udah saya ulas secara lengkap di video sebelumnya ya sobat. Itu bisa dilihat di video sebelumnya di list ya. Judulnya kurang lebih mem kece menista kok UAS yang dihukum itu ya. Bisa dicari di sana ya. Oke. Tapi kalau mau diproses hukum ya silakan. Toh UAS udah banyak yang melaporkan ya dan udah cukup lama, silakan. Ya, itu hak sebagai warga negara kan gitu ya. Tapi kalau memang nggak ada yang pasal yang dilanggar, kemudian polisi nggak memproses karena nggak menemukan pelanggaran terhadap beliau, ya mohon ya jangan kesurupan juga gitu loh ya. Sampai bikin konteks hoax dengan judul UAS ditangkap, itu kan fitnah. Dan tentu sama sekali nggak menjadi kebaikan ya. Jadi kesimpulan saya terhadap Lubis ini, tentu harapan saya ya, senasehat mungkin perlu menata emosi. Berpikir logis, semangat yang menggelegar juga ya bagus. Cuma ya harus dibarengi dengan wawasan dan kecerdasan memahami mana yang pantas, mana yang nggak pantas. Bapak kan pendeta loh ya, punya jabatan sebagai pelayan umat ya, wakil Tuhan ya. Jemaat begitu memuliakan Anda loh Pak. Mbok ya kalau bikin konten ya sampaikan kebenaran aja, jangan memutarbalikan fakta, mengubah video, memanipulasi, menyampaikan fitnah, itu kan nggak baik Pak Pendeta ya. Anda mengutip ayat Alkitab, pada saat yang sama Anda sendiri telah melakukan pembohongan gitu ya. Nah, saya sangat yakin jemaat Bapak, saudara-saudaraku dari kalangan Kristiani, semuanya anak bangsa yang baik-baik. Pasti tentu nggak nyaman dengan pola tingkah pendeta jika melakukan aksi pembenaran terhadap konten wah seperti ini ya. Ya cerahkan jemaat lah Pak ya, bukan malah menebar fitnah yang nggak jelas gitu. Begitu juga sahabat saudaraku yang Muslim, ya kita sampaikan kebenaran sebagaimana saudara kita dari umat lain juga menyampaikan kebenaran yang diimani. Jika berbeda ya boleh kita berdebat, boleh, yang tidak boleh itu adalah menebar fitnah seperti yang dilakukan oleh oknum pendeta ini. Tetaplah kita bersatu dalam perbedaan. NKRI kokoh karena masing-masing kita menyadari bahwa di kolong langit bumi Indonesia ini kita sama-sama menyadari beraneka ragam, berbedaan, tetapi tetap dalam satu kesatuan. Allahu Akbar. Mungkin sahabat itu yang bisa sampaikan saya ulas pada saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Semoga menjadi barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.